Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan tentang seorang pialang saham yang hidupnya sempurna, tapi tiba-tiba berubah 180 derajat ketika dia mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya sahabatnya. Hal itu pun membuat masuk penjara dan terjebak di dunia kegelapan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang napi yang bernama Jax Maney Harlan yang sedang menulis surat perpisahan untuk anaknya. Jax adalah salah satu napi yang paling tersohor di penjara itu. Suatu hari seorang napi ditemukan mati tergelantung di dalam sel. Para napi menganggap dia telah terbunuh diri, tapi petugas tidak percaya sama sekali. Hari itu juga Jax dibebaskan. Seorang petugas yang mengantar ke pintu depan tiba-tiba mengatakan sesuatu dari si kahet, lalu Jax pun diantar pulang oleh sebuah mobil. Bagaimana seorang Jax masuk penjara? Mari kita ikuti kisahnya. 10 tahun yang lalu sebelum Jack menjadi seorang napi mengerikan, Jack Harlan adalah seorang pekerja kantoran yang hidupnya teratur, selalu tenang, dan tentu saja pintar. Jax juga memiliki keluarga yang sangat harmonis. Anaknya Joshua sangatlah imut, tidak seperti bocil pada umumnya. Joshua dari kecil sudah membuat lagu di obok-obok. Jax dan istrinya yang bernama Kate juga sangat mesra. Suatu malam, Jax dan Kate ngopi bareng dengan teman-teman mereka, Tom dan Jennifer. Mereka bersenang-senang bersama. Kemudian mereka pulang bareng naik mobil milik Jack. Saat sedang asik bercanda, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nasib buruk itu membuat Tom kehilangan nyawanya. Kecelakaan maut itu juga menempatkan Jax di posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Dia dikenai tuduhan menyetir saat mabuk oleh polisi. Lalu dia harus mendekam di penjara sampai persidangan selesai, dan itu pun kalau dinyatakan tidak bersalah. Pengacaranya yang menyarankan Jax untuk membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut sehingga hukumannya bisa dikurangi. Jax memilih untuk mengikuti saran Steve, pengacaranya, untuk membuat kesepakatan. Walaupun istrinya siap membantu Jax dalam persidangan, Jax bisa saja bebas tanpa kurungan. Tapi persidangan itu terlalu berisiko. Jika kalah, Jax bisa dihukum 7 tahun penjara. Singkat cerita, akhirnya Jax di penjara. Steve menasihati Jax untuk tetap kuat walaupun dia disatukan dengan para kriminal keji yang melakukan pembunuhan dan kekerasan lainnya. Steve menyarankan agar Jax tidak terlalu mencolok. Jax langsung merasa tidak nyaman ketika salah seorang napi baru diperlakukan dengan ditusbol belakang sumurnya. Keesokan harinya masalah kembali datang. Kali ini Jax harus menghadapi pria menantangnya untuk berkelahi. Mau tidak mau, Jax akhirnya pun melawan. Para petugas langsung mengamankan keduanya dan Jax dipindah ke isolasi. Berkat kejadian itu, Jax mendapatkan perhatian dari Frank, anggota geng Skinhead, dan atasannya yang bernama Bang Toyib. Mereka memperingatkan Jax untuk tidak banyak bicara dan bergaya. Di sini, Jax pertama kalinya dipanggil Maney oleh Bang Toyib. Bang Toyib melihat potensi bisnis dari penjara dengan bantuan Jax yang merupakan mantan pialang saham. Suatu hari Jax dikunjungi oleh Kate. Ia juga mendapatkan surat dari anaknya. Tetapi Kate tampak sedih. Dia sudah menghadapi badai besar. Jennifer menuntut kerugian atas kematian Tom yang tidak wajar, dan ekonominya Kate sedang sangat sulit. Kate memutuskan untuk berhenti kuliah desain dan kembali bekerja. Tetapi Jax melarangnya. Dia ingin Kate tetap meraih mimpinya sebagai desainer. Keesokan harinya Jax mulai mengerjakan pekerjaan kotor dari Bang Toyib dan juga Frank. Ia juga menyeludupkan narkoboy dari bungkus ke dalam balok agar tidak ketahuan. Ia harus menyembunyikan narkoboy itu di dalam lubang sumur yang sangatlah dalam. Waduh, berhasil menjaga barang itu dengan baik hingga sampai ke tangan Frank dan Bang Toyib dengan selamat meskipun berbau tak sedap. Bang Toyib pun memuji kinerjanya. Suatu hari, Bang Toyib memberi tugas lebih besar dari biasanya. Dia sudah percaya dengan kinerja dan kemampuan Jack. Tugas itu adalah membunuh salah satu napi yang berpengaruh besar di penjara selain Bang Toyib, Jax, dan Chopper yang bertanggung jawab atas tugas ini. Awalnya Jax ragu, tetapi Chopper terus meyakinkan sampai pada akhirnya
Tahun demi tahun berlalu, kini Jack sudah berewokan dan bertato. Mereka mengamati Bang Thoyib yang sedang berbincang dengan kriminal bernama Mamang Herman Gomez, orang yang tahu lokasi dan cara jual beli senjata. Suatu hari, mereka merencanakan kekacauan agar bisa melarikan diri. Semuanya bersiap dengan senjata masing-masing. Dengan komando Bang Thoyib, mereka pun mulai kekacauan yang sangat besar. Setelah salah satu napi terkena tembakan headshot di kepalanya, semua langsung merunduk dan Mamang Herman yang nyawanya baru saja diselamatkan oleh Jax pun berterima kasih. Sayangnya aksi Jax membunuh salah satu napi terekam CCTV. Akhirnya dia menerima hukuman tambahan padahal dia sebentar lagi akan bebas. Mendengar itu, Cage pun sangat sedih. Jax mengatakan kepada Cage untuk melupakannya saja. Jax dipindahkan ke sel khusus ditempatkan di sel nomor 13 bersama dengan Reaper. Di sini, para tahanan khusus diperlakukan berbeda. Mereka tidak boleh berbaur di lapangan, masing-masing sel punya kurungan mereka sendiri. Di sana, penguasaannya adalah Redward. Dia juga kenal dengan sosok misterius bernama The Best yang juga berkali-kali disebut oleh Bang Thoyib dan juga Frank. Tak lama setelah dipindah ke sel tahanan khusus, Jax menerima surat cerai dari Cage. Dia berpikir kalau itu adalah langkah yang benar. Dia tidak mau Cage terlibat dengan urusan yang sangat berisiko. Suatu hari, Jax terlibat perkelahian dengan salah satu seorang napi di sana, entah apa tujuannya. Di penjara itu, Jax juga melatih kekuatan fisiknya lebih keras lagi. Ternyata semua itu Jax lakukan demi bergabung dengan komplotan The Best. The Best melihat potensi yang ada pada diri Jax. Singkat cerita, Jax dibebaskan secara bersyarat. Dia memiliki waktu 30 hari sebelum bebas. The Best memintanya untuk mengorganisir jual beli senjata. Begitu dia bebas, padahal dia ingin bertemu dengan keluarganya, Jax malah disuruh memimpin operasi kriminal dari keluarganya yang ada di penjara. Pada saat Jax dibebaskan, dia memilih untuk tidak pulang. Sebaliknya, dia menemui Frank. Frank membawa seseorang bernama Bowo Alpelible yang sudah pensiunan TikToker. Katanya sih, Bowo punya rencana untuk melakukan sebuah kejahatan. Frank mengajak Jax ke sebuah pesta. Di situ Jax terlihat tidak enak badan. Mungkin tadi lupa minum obat tolak angin. Jax bahkan tidak selera untuk mencicipi Jenny, seorang atlet cocok tanam yang disiapkan khusus untuknya. Setelah itu, Jax meminta Bobo mengantarkannya ke puskesmas terdekat. Namun tiba-tiba Jax berhasil menyelamatkan Bowo dan yang lainnya, tapi Jenny malah tertembak ketika ia hendak menolong. Frank mendesaknya untuk segera bertindak biar Jenny diurus yang lain. Kemudian Jax meminjam mobil yang dibawa Bowo dan mewanti-wanti dia untuk tidak sembarangan menghubungi orang. Di sisi lain, seorang polisi bernama Catcher sedang mempersiapkan operasi khusus untuk menggagalkan aksi geng Shikaet yang juga melibatkan Jack. Geng itu berniat melakukan jual beli senjata ilegal. Catcher dibantu oleh dua rekannya Selamat dan seorang pria berkumis bernama Maman Baplang. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Catcher memiliki tato tubuhnya dan beberapa luka tembak. Luka itu tampak membuatnya trauma hingga harus mengonsumsi pil penenang. Luka itu didapatkan karena Catcher ketika menangkap seorang kriminal bernama Lenny. Dia ditembak di tempat di perut dan di dada, tapi masih berhasil selamat. Keesokan harinya, Jax bersama dengan Bowo mengunjungi sebuah tempat sebagai bagian dari rencana mereka. Jax bertanya apakah Jenny mati. Bowo mengatakan kalau Jenny bisa pulih dan yakin wanita itu tidak akan menyebarkan kejadian tempo hari. Jax juga meminta Bowo agar memperingatkan semua orang yang ada di pesta untuk tutup mulut. Jax kemudian menemui Herman di toko bunga yang menjadi kedok kejahatannya. Herman memberikan detail misi kepada Jax termasuk koordinat selokasi. Herman terlihat sangat mempercayai Jax. Selain itu, Jax dan Bowo ngopi di warkop terdekat sambil berbincang tentang masa lalu. Bowo yang menceritakan masa-masa saat dia masih menjadi penembak jitu militer. Tiba-tiba Frank datang dan ingin berbicara empat mata
berkata dengan Jack. Frank mengatakan kalau penembakan tempo hari bisa saja dilakukan musuh yang menyusup. Jadi dia berkesimpulan kalau pelakunya adalah anggota Skyhead. Jack marah pada Frank. Setelah itu, Frank berjanji akan menemukan penembak itu. Jack kemudian memojokkan Bowo karena telah melanggar aturannya. Bowo salah karena memberitahu keberadaan Jax kepada Frank. Padahal untuk melancarkan rencana, Jax tidak boleh terlihat bersama anggota geng. Keesokan harinya, Jax menemui Catcher yang juga mengurusi napi bebas bersyarat seperti dirinya. Catcher ingin memastikan Jax tidak melanggar peraturan bebas bersyarat. Selain itu, Jax juga mendatangi Catch setelah 7 tahun tidak berkabar. Jax meminta maaf kepada Catch karena tidak memberikan kabar. Dia hanya tidak ingin melibatkan Catch dan Joshua dengan urusan gengnya. Jax memberikan sebuah cek berisi ratusan dolar kepada Catch. Awalnya Catch menolak uang haram itu, tapi Jax memaksanya karena dia bilang malam itu sebagai malam terakhir mereka bertemu. Malam itu Jax dan yang lainnya rapat di tempat dugem. Dia mengecek semua rencana untuk memastikan semua bisa berjalan dengan lancar. Selain bersama Frank dan Bowo, dia juga dibantu Chopper dan seorang anggota muda bernama Howard. Setelah rapat, Jax membuntuti Frank yang belakangan ini bersikaplah sangat aneh. Ternyata setelah dibuntuti cukup jauh, Frank bertemu dengan Catcher. Jax mengamati dari jauh Frank membocorkan rahasia geng karena pacarnya Monica berada di penjara. Catcher berjanji akan mengamankannya kalau Frank mau membantunya dalam investasi. Catcher menanam pelacak di HP Frank untuk mengawasi gerak-geriknya geng. Keesokan harinya Jax didatangi Catch. Tak hanya itu, Joshua yang kini sudah beranjak dewasa sudah muncul di dalam mobil. Joshua ingin ayahnya kembali keluarga seperti dulu, hidup harmonis. Joshua mengerti bahwa ayahnya menjauh karena ingin melindungi mereka, tapi dia tetap ingin ayahnya keluar dari geng. Jax tidak sanggup menahan tangisannya, oleh karena itu dia menutupi pintu keras-keras agar Joshua dan Catch pergi. Setelah itu, Jax tak sengaja melihat mobil terparkir di depan tempat penginapan. Mobil itu adalah milik Selamat yang ditugaskan untuk membuntutinya. Jax pun berlangsung mencari akal untuk kabur lewat jalur belakang. Kemudian Jax bertemu dengan Bowo di sana. Ia juga mulai mencurigai Bowo. Jax bertanya di mana Bowo bertemu Frank. Bowo mengatakan bahwa dia berkenalan dengan Frank lewat Jenny. Kemudian obrolan tentang senjata membuat Frank tertarik. Padahal Bowo sama sekali tidak ingin bergabung dengan semacam itu. Sementara itu Catcher mengawasi gerak-gerik Frank dari layar GPS. Kemudian Mamam Paplang selaku orang lebih tua menasihati Catcher agar beristirahat di kantor saja karena Catcher baru pulih dari luka tembak. Namun Catcher tetap ingin fokus, dia tidak maulah lengah. Di sisi lain, Jax datang menemui Frank. Frank tidak tahu kalau maksud Jax datang adalah untuk mengkonfrontasinya. Sebelum akhirnya dibunuh, Frank sempat memberitahu Jax bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Herman. Dia melakukan itu karena terpaksa. Mendengar itu, Jax pun kebingungan. Dia kira Herman mempercayainya. Jax meninggalkan mayat Frank begitu saja sampai akhirnya Catcher berhasil menemukannya dengan mudah. Kucur menyuruh Selamat memeriksa penginapan Jax, tapi Jax sudah tidak ada. Kemudian Kucur mengecek HP yang ada di dekat mayat Frank. Dia mendapatkan petunjuk di tempat lain. Jax dan yang lainnya mulai memindahkan senjata dari truk. Chopper heran kenapa Frank tidak dapat dihubungi. Selain karena mati, HP-nya juga sudah berada di tangan Kucur dan posisi mereka sudah terlacak. Sementara itu, Maman Paplang sudah bersama tim SWAT dan siap-siap menuju lokasi terlacak. Entah apa yang ada di pikirannya, Jax telah memindahkan pelacak yang dipasang di HP Frank ke dalam HP-nya. Dia sengaja mengaktifkan lokasi agar polisi
polisi bisa menyerbunya. Sementara itu, Jax tiba-tiba menodongkan pistol kepada Bowo karena tahu bahwa Frank telah Bowo membohonginya soal jumlah pasokan senjata. Karena Jax tidak ingin membunuh Bowo yang masih kis-kis itu, akhirnya dia menyuruh Bowo lompat dari truk dan truk kemudian diambil alih. Jax membuang pelacak di HP-nya lalu pergi ke lokasi di mana Herman dan anak buahnya sudah menunggunya. Herman mengatakan kalau dia tahu penembak di pesta tempo hari adalah utusannya sendiri, namun karena sudah terlanjur, Jax pun tetap melanjutkan misinya. Ketika transaksi sudah selesai, para polisi yang bersembunyi pun langsung muncul. Akhirnya mereka semua tertangkap. Dari sorotan matanya terlihat Jax sengaja menyerahkan diri karena sudah lelah dengan semua itu. Jax pun dipenjara lagi, kali ini jauh lebih lama. Kucur lalu menawarkan kesempatan kalau Jax mau membuktikan bahwa The Best dan yang lainnya juga bersalah, maka dia akan dibebaskan. Tetapi Jax menolak tawaran itu, dia sudah lelah. Akhirnya, Jax dipertemukan kembali dengan The Best. The Best marah karena Jax membocorkan lokasi pertemuan. Saat Jax hendak dilepaskan, dia berhasil membuka borgolnya dan itu semua sudah direncanakan sebelum kembali ke penjara ini. Alhasil, dia juga membuka kurungan The Best untuk mengajaknya bertarung. The Best pun mati setelah lehernya ditusuk dengan pisau cukur. Kemudian, Jax mengatakan kepada pria yang tadinya dikuasai oleh The Best bahwa kini Jax adalah penguasanya. Selain itu, Jax juga mengirimkan pesan kepada Kucur. Pesan itu berisi informasi tentang sisa pasokan senjata kepada Kucur. Entah apa yang ada di pikirannya sekarang. Di akhir film ini, Jax menerima surat dari Joshua. Surat itu mengatakan bahwa Joshua akan move on dan terus menjadi pelindung ibunya. Jax pun merenungi pilihan hidupnya dan film pun selesai. Terima kasih guys telah menonton dan see you di alur cerita selanjutnya.